Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Pertemuan kali ini membahas cara cepat membedakan permutasi atau kombinasi. Kalau kita ketemu soal permutasi dan kombinasi, pada umumnya sebagian dari kita masih bingung mana soal permutasi, mana kombinasi. Nah, berikut cara mudah membedakannya. Pada video permutasi dan video kombinasi yang lalu, sudah kita bahas pada contoh 1 mengenai penyusunan huruf A, B, dan C yang disusun dua huruf. Mari kita lihat kembali ya. Untuk permutasi, susunan huruf A, B, dan C jika disusun dua huruf adalah AB, BA, BC, CB, AC, dan CA. Nah, jadi untuk permutasi ada 6 susunan. Untuk kombinasi, AB sama dengan BA, BC sama dengan CB, AC sama dengan CA. Jadi untuk kombinasi ada 3 susunan. Nah, dari susunan-susunan ini dapat kita simpulkan bahwa untuk permutasi AB tidak sama dengan BA ya. Jadi cara mengingatnya yang lebih cepat, AB tidak sama dengan BA. Untuk kombinasi AB sama dengan BA, atau untuk permutasi memperhatikan urutan, untuk kombinasi tidak memperhatikan urutan. Untuk rumusnya adalah permutasi, rumusnya PNK sama dengan N faktorial dibagi N min K faktorial. Untuk kombinasi CNK sama dengan N faktorial dibagi N min K faktorial dikali K faktorial. Selanjutnya soal 1. Dari 7 orang pengurus ekstrakurikuler akan dibentuk seorang ketua dan seorang sekretaris. Berapa banyak cara memilih pengurus tersebut? Nah, untuk ini kita coba cara tadi ya. Kita lihat susunan yang pertama, A ketua, B sekretaris. Untuk susunan kedua, A sekretaris, B ketua. Apakah kedua susunan ini sama? Ya, jadi kedua susunan ini tidak sama. Jadi AB tidak sama dengan BA. Maka ini soal permutasi. Nah, untuk ini dari 7 orang dipilih 2 orang. Jadi untuk permutasi 72 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurang 2 faktorial. 7 dikurang 2 faktorial ini 5 faktorial, maka 7 faktorial ini kita singkat menjadi 7 kali 6 kali 5 faktorial. 5 faktorial dicoret dengan 5 faktorial, jadi tinggal 7 kali 6 sama dengan 42. Jadi banyak cara memilih pengurus, ada 42 cara. Selanjutnya soal 2. Seorang siswa harus mengerjakan 3 dari 7 soal, tetapi soal nomor 1 harus dikerjakan. Berapa banyak pilihan soal yang mungkin dikerjakan siswa tersebut? Nah, untuk ini 7 soal wajib dikerjakan 1 ya, nomor 1 wajib dikerjakan. Jadi siswa tersebut tinggal harus mengerjakan 2 soal dari soal yang tersisa, yaitu 6 soal. Nah, kemudian kita tentukan lagi seperti tadi susunan AB. Untuk susunan pertama, A-nya kita misalkan soal nomor 2, B-nya kita misalkan soal nomor 3. Ini susunan pertama. Untuk susunan yang kedua, A soal yang nomor 3, B soal yang nomor 2. Apakah kedua susunan ini sama? Ya, jadi kedua susunan ini sama ya. Maka ini soal kombinasi. Selanjutnya kita lihat nih 6 soal dipilih 2, jadi kombinasi dari 62 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 min 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan, untuk yang 6 dikurang 2 faktorial ini 4 faktorial, maka 6 faktorial ini
kita singkat penulisannya menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial. 4 faktorial ini kita coret dengan 4 faktorial ini. 6 kali 5 30 dibagi dengan 2 kali 1 2, jadi sama dengan 15. Maka banyak pilihan soal yang mungkin dikerjakan siswa tersebut, ada 15 pilihan. Kita lanjut soal 3. Di depan gedung terpasang berjajar 7 tiang bendera. Jika terdapat 4 bendera dari negara-negara yang berbeda, berapa banyak cara menempatkan bendera-bendera itu pada tiang-tiang tersebut? Nah, untuk ini kita tentukan dulu apakah ini soal permutasi atau soal kombinasi. Nah, apakah penempatan bendera pada tiang-tiangnya ini memperhatikan urutannya? Ya, tentunya memperhatikan urutan ya. Jadi ini soal permutasi. Jadi dari 7 tiang bendera akan ditempatkan 4 bendera. Maka permutasi 7 4. Jadi sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurang 4 faktorial sama dengan 840. Jadi banyak cara menempatkan bendera, ada 840 cara. Soal 4. Dari 7 pasang suami istri akan dibentuk tim beranggotakan 5 orang, terdiri atas 3 pria dan 2 wanita, dengan ketentuan tidak boleh ada pasangan suami istri. Berapa banyak tim yang dapat dibentuk? Nah, kita tentukan lagi apakah soal ini soal permutasi atau soal kombinasi. Nah, jadi kita ambil misalnya pasangan Ani Budi, Budi Ani, apakah memperhatikan urutannya? Ya, tentunya tidak ya. Jadi ini soal kombinasi. Kita tentukan dulu banyak cara memilih 3 pria dari 7 pria, sama dengan kombinasi 7-3. Nah, selanjutnya 3 orang wanita pasangan dari 3 pria ini tidak boleh lagi dipilih ya, karena tidak boleh ada pasangan suami istri. Jadi wanita yang bisa dipilih adalah 4 orang ya, karena 3 orangnya adalah pasangan dari pria ini sudah tidak bisa dipilih. Maka banyak cara memilih 2 wanita dari 4 wanita sama dengan kombinasi 4-2. Banyak tim yang dapat dibentuk sama dengan kombinasi 7-3 dikali kombinasi 4-2. Kombinasi 7-3 adalah 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Kombinasi 4-2, 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 210. Jadi banyak tim yang dapat dibentuk, ada 210 tim. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Ya, mudah-mudahan ini sangat berguna ya. Oke, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.